Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa inspiratif dan penuh dengan hikmah. Bayangkan betapa indahnya jika setiap langkah ibadah yang kita lakukan di dunia ini mendapat balasan yang tak ternilai di akhirat kelak. Kisah ini menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang ikhlas beribadah dan menjaga ketaatan. Bahkan dalam momen-momen yang mungkin kita anggap sepele seperti sahur. Dalam video ini, kita akan mendalami kisah seorang ahli ibadah yang dengan penuh keikhlasan melakukan sahur di dunia dan akhirnya mendapat ganjaran buka puasa di surga. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi, siapkan hati dan pikiran kalian untuk menyimak kisah penuh inspirasi ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Ada suatu kisah dari salah seorang ahli ibadah yang sahur di dunia dan buka puasa di surga. Ia merupakan sosok yang kedatangannya dinantikan bidadari surga. Adalah Sa'id bin Al-Harits. Ia merupakan salah satu pejuang muslim dalam perang melawan Kekaisaran Romawi pada 38 Hijriah. Perang tersebut dikenal dengan Perang Yarmouk, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Buldan Futuhah wa Ahkamuha karya Syaikh Al-Baladzuri. Kisah Sa'id bin Al-Harits yang berbuka puasa di surga ini diceritakan oleh Hisham bin Yahya Al-Kinani dalam buku Qiyam Al-Lail wa Al-Munajat Inda Al-Sahar karya Salamah Muhammad Abu Al-Kamal. Kisah ini turut dinukil oleh Ahmad Zaki Al-Syaqo dalam buku Ia Hidup Setelah Mati 100 Tahun. Diceritakan, Hisham bin Yahya Al-Kinani dan rombongannya melakukan peperangan di negeri Romawi. Pemimpin mereka saat itu bernama Maslamah bin Abdul Malik. Mereka berteman dengan penduduk Basra. Selama di sana, mereka saling bergiliran melayani pasukan, berjaga, mencari bekal, dan mempersiapkan makanan dalam satu tempat. Di antara rombongan mereka ada Sa'id bin Al-Harits. Selama di medan jihad, Sa'id bin Al-Harits berpuasa pada siang hari dan mengerjakan salat pada malam harinya. Hisham bin Yahya Al-Kinani mengaku setiap siang maupun malam melihat Sa'id bin Al-Harits sangat sabar dalam beribadah, di luar waktu salat atau ketika sedang dalam perjalanan. Ia tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Quran. Hisham pun mengatakan kepada Sa'id agar menyayangi dirinya. Namun Sa'id menjawab, "Saudaraku, napas bisa dihitung, umur ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku sedang menunggu kematian, dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut." Jawaban tersebut membuat Hisham menangis, dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan pertolongan dan keteguhan kepada Sa'id. Ia lalu meminta Sa'id untuk istirahat di kemah, dan ia yang berjaga. Saat tidur tersebut, Sa'id berbicara dan tertawa dengan mata tetap terlelap. Ia mengatakan, "Aku tidak ingin kembali." Kemudian, ia mengulurkan tangan kanannya seolah-olah mengambil sesuatu. Kemudian, ia menarik kembali tangannya dengan pelan sambil tertawa. Ia lalu berkata, "Malam ini saja." Setelah itu, ia terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menengok ke kanan dan kiri, lalu diam hingga kesadarannya pulih. Dia kemudian bertahlil, bertakbir, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisham kemudian memintanya menceritakan apa yang tengah dialaminya. Sa'id menceritakan didatangi oleh dua orang laki-laki dengan wajah rupawan. Mereka berkata, "Bangunlah, agar kami bisa memperlihatkan nikmat yang Allah sediakan untukmu." Sa'id lalu menceritakan, dalam tidurnya, ia melihat istana dan bidadari-bidadari yang menyambutnya. Ia berjalan-jalan dalam istana itu, sampai ke sebuah kasur yang di atasnya terdapat satu bidadari yang seolah-olah ia adalah permata yang disimpan. Bidadari itu berkata kepadanya, "Sudah cukup lama aku menantimu." Sa'id bertanya, "Siapa kamu?" Bidadari menjawab, "Aku adalah istrimu yang abadi." Sa'id kemudian mengulurkan tangan kepadanya, namun bidadari itu menampiknya dengan lembut seraya berkata, "Hari ini belum bisa, sebab engkau masih harus kembali ke dunia." Sa'id lalu berkata kepadanya, "Aku tidak ingin kembali." Bidadari itu menjawab, "Engkau harus kembali. Engkau masih harus tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga, engkau akan berbuka bersama kami, insya Allah." Sa'id kemudian berkata, "Malam ini saja." Namun bidadari itu menjawab, "Perkara ini telah ditetapkan." Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya, dan saat itulah
Hai terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Ia kemudian keluar ke mat untuk mandi dan bersuci, lalu memakai kain kafannya. Pada pagi harinya, ia menyerang musuh dengan sangat hebat dalam kondisi berpuasa. Ia mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiba waktu sore, ia berbuka. Hari berikutnya, ia melakukan hal yang sama. Hingga tibalah pada hari ketiga. Ketika matahari hampir terbenam, salah seorang prajurit Romawi melemparkan anak panah dan mengenai Sa'id. Ia pun tersungkur. Hisham lalu berlari mendekatinya seraya berkata, "Selamat berbahagia. Engkau akan berbuka di istana itu pada malam hari ini. Aduhai, andai saja aku bisa ikut bersamamu." Mendengar itu Sa'id pun tertawa. Kemudian ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita." Sa'id pun syahid dalam keadaan masih berpuasa. Petang itu, ia berbuka bersama bidadari di surga. Wallahu alam. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini hingga akhir. Semoga cerita tentang ahli ibadah yang sahur di dunia dan buka puasa di surga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas ibadah dan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas akan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk selalu berbuat baik, menjaga ketaatan, dan tidak meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan kisah inspiratif ini kepada teman dan keluarga agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.